Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memasuki saat ibadah dan kita mendengarkan sebagian firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mohon pimpinan-Mu supaya waktu kami mendengar dan kami boleh mengerti dan kami boleh berusaha untuk melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita sepanjang bulan April ini adalah bagaimana kita meyakini penebusan Allah yang menghidupkan. Dalam Paskah tahun 2020 yang kita rayakan tidak dalam bentuk berkumpul di gereja, tetapi dalam gereja di rumah saudara masing-masing, kita bersama-sama merenungkan pikiran tentang bagaimana saudara dan saya ditebus dari kuasa maut. Bagaimana saudara dan saya ditebus dari kuasa maut. Mari kita pikirkan 3 hal yang penting tentang kematian. Biasanya orang tidak ingin berbicara dan mengenang kematian. Tapi kenangan akan kematian adalah sesuatu yang akan memberi kepada kita suatu kehidupan. Perencanaan akan satu hal yang ke depan jauh, termasuk kita memperhitungkan kematian, akan menolong kita lebih bijaksana menapaki hari-hari hidup kita. Dalam satu kebenaran firman Tuhan, dikatakan begini, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Pikiran pertama yang penting bahwa kematian artinya kembalinya tubuh dari debu kepada debu. Dari tubuh yang sementara ini kembali ke tanah dan jiwa manusia kembali kepada Allah, Roh Pencipta. Waktu kita meyakini bahwa kematian adalah kembalinya tubuh kita kepada debu tanah, seperti Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang bahwa tubuh manusia kembali menjadi debu dan rohnya kembali kepada Allah penciptanya yang kekal. Ketika kita berpikir bahwa kita melihat kematian sebagai satu gambaran yang luar biasa ini, bahwa kembalinya tubuh kepada tanah dan kembalinya roh dan jiwa kepada Allah, kita belajar bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Ini adalah sesuatu yang alami. Kata Alkitab, semua orang yang pernah lahir pasti mati. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis. Segala sesuatu
boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya secara alami. Setiap orang yang pernah hidup di bumi ini akan mengalami kematian. Tapi persoalannya adalah bukan soal kematian, tapi ketakutan manusia terbesar adalah anggapan bahwa kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah sesuatu yang mengerikan. Jika kita melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, maka kita tentunya akan hidup dalam impian yang menakutkan selama-lamanya. Soalnya saudara-saudara, banyak orang pada hari ini ingin dibangun dalam pikiran lagu ulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Orang ingin membangun hidupnya semuanya diatasi oleh dasar pemikiran lagu ulang tahun. Tapi sebetulnya kalau Anda meneliti dengan sungguh, lagu ulang tahun itu bukan panjang umurnya, tapi sebetulnya berkurang umurnya atau pendek umurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar memang kronologis kita. Kata Mazmur 90, kita ingin hidup 70 tahun, mungkin hidup orang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kesenangannya atau sukacitanya adalah kesulitan dan kesengsaraan, kata doa Musa. Kalau umur orang 70 atau 80, sepertinya kita tidak akan berakhir. Tapi hidup manusia ada batasnya. Yang penting adalah bagaimana saudara berpikir tentang isi hidup itu. Bukan saja kronologisnya, panjangnya, tapi apakah hidup itu berkualitas. Bagaimana hidup itu dijalankan. Untuk apa usia yang panjang diisi oleh kecemasan? Usia yang panjang diisi dengan ketakutan. Usia yang panjang diisi dengan kemarahan, keluh kesah, kekecewaan, pikiran-pikiran yang negatif. Baik tentang orang-orang di sekelilingnya, maupun tentang orang-orang yang berbisnis dengan dia. Kronologis hidup yang panjang, yang diisi dengan hal-hal yang negatif adalah satu kehidupan yang tidak bermakna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian itu pasti. Karena kematian itu sudah digariskan oleh Tuhan. Semua orang yang pernah lahir di bumi ini pasti akan mati. Kematian adalah, kata firman Tuhan ini, kembalinya tubuh kita kepada tanah dan kembalinya roh dan jiwa kita kepada Allah. Bagian yang kedua, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? Itu berarti saudara-saudara ketika kita dan saudara dan saya mati, saudara dan saya meninggalkan rumah sementara tubuh ini menuju ke rumah yang kekal. Rumah yang sementara dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan ketika kita meninggalkan kemah kediaman kita di bumi. Di bumi ini tubuh kita disebut kemah, sesuatu yang sementara. Ketika kita meninggalkan kemah kediaman kita di bumi ini dan menuju kepada tempat yang diciptakan oleh Allah sendiri di sorga, saudara melihat gambaran yang luar biasa tentang kematian. Kematian adalah satu perpindahan dari rumah sementara ke rumah yang baru. Kematian tidak digambarkan sebagai perjalanan yang menakutkan, tapi perpindahan yang membahagiakan dari satu tempat yang buruk, di mana sakit penyakit, virus bisa menerjang tubuh yang sementara atau rumah yang rapuh ini, menuju ke satu tempat yang tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, tidak ada ketakutan, tidak ada resesi, tidak ada virus, satu tempat yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita memikirkan bahwa kita sudah ditebus dari kuasa kematian, saudara dan saya ditebus, juga dikuduskan oleh Tuhan, mendapati rumah yang baru nanti. Memang pada waktu saudara hidup hari ini, selama saudara hidup dalam tubuh yang sementara ini, rumah yang sementara, kemah yang sementara, kita manusia ingin dikenang. Setiap orang ingin dikenang. Karena itu ada tugu yang ingin mengenang seseorang. Ada gedung, ada aula yang dinamakan aula dengan nama seseorang. Ada jalan yang dinamakan dengan nama seseorang. Seperti jalan di depan gereja baptis ini disebut sebagai Jalan Jenderal Sudirman. Sebetulnya dulu namanya Jalan Raya Barat. Tapi lebih lampau lagi jalan ini pernah bernama Grote Postweg atau Jalan Raya Pos. Dan sebelum Jalan Raya Pos, karena yang membangun adalah Gubernur Jenderal Danles,
Jalan ini juga pernah dinamakan sebagai jalan Danles. Semua itu untuk mengenang orang-orang tertentu yang dianggap berjasa. Orang ketika hidup di dunia ini yang sementara ingin membangun kenangan. Tapi coba pikirkan apa yang dikatakan oleh seorang kaisar Roma, namanya Marcus Aurelius. Dia bilang begini, orang yang sangat ingin dikenang hidupnya sesudah mati lupa bahwa ia yang mengenang atau mereka yang mengenangnya akan mati juga. Dan begitu seterusnya. Sampai kenangan tentang seseorang diteruskan dari satu generasi ke generasi lain bagai nyala lilin yang pada akhirnya redup dan padam. Kenangan tidak ada yang abadi. Mungkin suatu hari jalan di depan kita tidak lagi bernama Jalan Jenderal Sudirman. Karena tidak ada orang yang mengenal siapa Jenderal Sudirman itu. Mungkin angkatan saudara masih mengenal. Kematian memang adalah satu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Saya ingin cerita dari Alkitab ketika Yusuf, seorang bapak bangsa Yahudi yang membawa orang Yahudi sehingga tinggal di Mesir dan beranak pinak, dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-6. Pada akhirnya kata Alkitab, Yusuf dan orang-orang segenerasinya mati. Yusuf dan orang-orang segenerasinya mati. Tidak ada kenangan tentang Yusuf lagi. Dan muncullah raja yang baru. Dan raja itu tidak mengenal Yusuf. Dan mereka mulai menganiaya orang Israel. Karena Yusuf mati. Kenangan akan Yusuf terhapus. Saudara dan saya, kematian adalah perpindahan. Kita tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Tidak bisa membangun terlalu banyak kenangan. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang pendek, Bapak Ibu. Yang ketiga, kematian berarti menghadap pengadilan Allah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Hidup kita adalah hidup yang sekali saja. Hidup dan kematian di dalam kekristenan tidak berbentuk sirkulasi atau seperti roda yang berputar. Hidup dan kematian di dalam kekristenan berbentuk linear, garis yang panjang. Sekali hidup, mati. Saudara tidak bisa lagi mengulangi hidup. Kematian di dalam kekristenan tidak berkonsep sebagai satu sirkulasi. Karena itu kita tidak mempercayai reinkarnasi. Kematian di dalam kekristenan adalah satu hal yang terjadi sekali dalam hidup orang. Begitu juga kelahiran sekali terjadi. Hanya satu kesempatan. Karena itu saudara dan saya, kalau kematian itu adalah satu kesempatan untuk kita menghadap Allah. Itu artinya kita harus mempersiapkan hidup kita sedini mungkin. Mengenang dan merencanakan hidup saudara harus dimulai juga dari mengenang hari kematian saudara dan saya. Dalam situasi di mana kita mengalami pandemi yang luar biasa, ini kejadian boleh dibilang 100 tahun sekali. Pada 1920 itu ada flu Spanyol yang membunuh ratusan ribu orang. Ada juga flu Marseille, ada 100 tahun sekali kejadian-kejadian yang luar biasa seperti ini. Tapi saya merasa kejadian ini adalah satu kesempatan untuk kita dalam istilah komputer mereset, memencet tombol reset dan mengulang sesuatu yang baru. Semua hal akan ditinjau oleh hidup saudara, termasuk perkara-perkara atau hal-hal rohani. Ketika kita memikirkan kematian, jangan takut akan kematian. Alkitab mengajar kita bahwa kematian itu adalah memang sesuatu yang dapat terjadi dalam hidup saudara. Saudara sudah ditebus dari kuasa kematian. Hai maut, di manakah sengatmu? Karena itu pikiran tentang kematian adalah pikiran bahwa itu wajar terjadi untuk setiap orang yang pernah lahir di bumi ini. Setiap orang juga akan menghadap Allah pada suatu hari. Yang kedua, kematian itu juga berarti meninggalkan rumah sementara kita dan semua kenangannya dan menghadap pada Allah. Yang ketiga, kematian itu adalah berarti saudara menghadap pengadilan Allah. Bersyukur karena Yesus telah menebus saudara.
dan dia menjadi pembela bagi saudara dan saya. Bagian ini kita perlu menerapkan dalam hidup kita pada hari ini. Mari kita sungguh-sungguh makin dekat dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh makin mengasihi Dia dalam segenap hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh tidak takut terhadap setiap bayang-bayang maut yang seolah-olah hari ini mengancam kita. Mari kita tidak bersembunyi di dalam bayang-bayang pandemik yang luar biasa. Mari kita memaknainya secara positif bahwa ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan hidup kita, merenungkan hidup keluarga saudara, merenungkan untuk bagaimana saudara hidup di bumi ini. Bukan untuk membangun satu kenangan atau monumen, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang sekarang mengalami krisis di banyak-banyak jemaat. Orang tidak lagi berpikir tentang sesama, tentang orang lain. Tapi mari kita berpikir tentang orang lain. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi garam dan untuk menjadi terang bagi dunia kita hari ini. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Amin. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-Mu, kuatkan mereka dimanapun jemaat-Mu ada. Berikan keyakinan bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami meyakini bahwa maut tidak berkuasa atas hidup kami. Kami dapat menang atas kuasa maut karena kami yakin maut adalah satu yang sudah ditebus oleh Yesus di salib dan kebangkitannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.